Halo, saya Satrio. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Bernardus, yaitu membuat program konversi uang dan juga program menghitung angsuran dan program menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang pertama, saya buat dulu program yang konversi uang rupiah ke USD, EUR, JPY, SGD dan juga AUD. Oke, jadi pertama saya buka dulu kode blocks-nya. Ini saya sudah buat project-nya. Kemudian langkah pertama saya akan buat fungsinya terlebih dahulu, karena di sini program yang dibuat ini menggunakan fungsinya ini fungsinya. Oke, langsung saja saya buat fungsinya saya beri nama konversi. Kemudian tipe datanya ada pilih, ada variabel pilihan dan juga ada variabel jumlah. Ini sebenarnya bebas mau diisi apa aja. Saya sukanya saya isi seperti ini. Oke, selanjutnya saya butuh variabel untuk operasinya, untuk menampung hasil operasinya. Yang tipe datanya adalah integer. Saya namai x saja nama variabelnya, di koma jangan lupa. Kemudian saya buat pengkondisian if, karena nanti di programnya ada pilihan, ada berbagai macam konversi uang dari rupiah ke USD, EUR, JPY, SGD, AUD, ada 5 pilihan. Oleh karena itu saya buat fungsinya udah jadi satu, jadi kita nggak perlu buat fungsi lagi, hanya menginputkan, hanya membuat pengkondisian. Jika kondisinya satu, maka akan memilih operasi rupiah ke US dollar seperti itu. Kemudian pilihan, jika pilihannya satu, maka di sini kita pakai x nya sama dengan jumlah dikalikan dengan ini 14.300. Oke, begitupun dengan yang pengkondisi yang 1 sampai 5 lainnya. Saya buat dulu yang lainnya. Pilihan 4 sama dengan pilihan sama dengan 4. Nah, ini 5 kali 1,5. Kalau 4 berarti SGD. Kalau SGD 10.547. Oke, kemudian else. Oke, else ini kalau 5. Oke, x nya sama dengan jumlah dikali 10.549. Oke, jika sudah saya cek terlebih dahulu, saya minimize. 14.300, 17.080 kalau pilihan 2. Kemudian JPY 135,
betul kalau 4 ini 10547 dan kalau auto 10549. Oke, betul. Selanjutnya saya langsung masuk ke program utamanya. Oh, belum, jadi ini ditambahkan dulu return untuk mengoutputkan hasilnya. Return X. Oke, seperti ini. Kita sudah langsung masuk ke program utamanya. Oke, di program utamanya ini saya akan buat dulu variabelnya. Pakai variabel untuk menentukan pilihan, saya pakai pilih, kemudian ada jump untuk jumlahnya dan juga hasil untuk memasukkan fungsinya konversi ini. Oke, jika sudah, langsung kita buat programnya. Nama programnya Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk menampilkan pilihan dari yang ingin dikonversi. Yang pertama rupiah ke US dollar, nomor 1 rupiah ke US dollar, kemudian beri paragraf ini sampai ke 5, jadi saya kopas saja biar cepat. 1 2 3 4 5. Oke, 5 4 5. Oke. Rupiah ke US dollar, kemudian rupiah ke SGD, lakukan euro, ini pakai caps lock, ini ke JBY, kemudian ini ke SGD dan juga ke AUD ini, dan yang kelima. Oke, kita sudah menginputkan jumlahnya dari atau pilihannya terlebih dahulu. Sama kayak printf. Masukkan pilihan. F, tipe datanya persen I, kemudian inputannya akan dimasukkan ke dalam variabel pilih. Oke, jika sudah, langsung masuk ke selanjutnya. Nah, ini menginputkan nilai dari jumlahnya. Jadi berapa nilai mata uangnya, berapa nilai mata uang yang akan kita konversikan. Kita masukkan ke variabel jumlah atau jumlah. Oke, jika sudah, kita coba cek dulu di sini. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat pengkondisiannya. Oke, sebelumnya kita ingin deklarasikan dulu nilai dari hasilnya ini, variabel dari hasil
adalah memanggil fungsi dari konversi dengan cara tulis nama variabelnya, nama fungsinya, konversi, kemudian kita buat parameter aktualnya, ini pakai pilih, kemudian yang jumlahnya ini pakai variabel jumlah ini. Oke, sudah kita buat pengkondisiannya. Sebelumnya di sini kita berikan garis pembatas. Oke, kita buat pengkondisian. If pilihnya kurang dari sama dengan 1, jadi ini untuk saya buat 2 kondisinya, ada pilih kurang dari sama dengan 5 karena di sini pengkondisinya adalah 5. Kemudian jika lebih dari 5, atau misal si user menginputkan pilihnya itu 6, 7, 8, 9, 10 dan sebagainya, itu nanti akan keluar input salah seperti itu. Oke, ini else nya input salah. Kemudian kita masuk ke pengkondisian yang pertama, if jika i-nya itu pilihnya itu sama dengan 1, maka akan menampilkan ini dulu. Dilihat dulu seperti ini. Kalau 1 US dollar adalah RT nilai mata uangnya. Oke, jadi ini persen I dulu USD adalah titik persen juga. Ini pakai variabel yang jum untuk persen yang pertama, kemudian yang selanjutnya pakai ini hasil. Ini titik 9 kasih titik koma. Ini kita kopas biar mudah. Kemudian kita buat pengkondisian sampai 5. If sini pakai view, kopas lagi. Oke, dua, 3, 4, 5. Oke, 3. Kalau 3 ini JPY SGDAUD
Untuk yang kelima di sini nggak usah pakai pilih sama dengan 5 atau LCD, langsung pakai flash aja karena ini sudah dibatasi komposisinya kurang dari sampai dengan 5. Jadi kalau jika LCD-nya ini tidak sama dengan 1, 2, 3, 4, otomatis pilihnya sama dengan 5. Oke, jika sudah coba kita jalankan programnya. Oh, di sini ada yang salah rupanya. Ukuran titik koma, kemudian nomor 51 titik koma yang juga kurang. Oke, sudah dijalankan. Nah, seperti ini programnya. Kita coba yang 1 rupiah ke US dollar jumlahnya 100 US dollar sama dengan 1.430.000. Coba kita cek di sini. 100 US dollar adalah Rp 1.430.000. Oke, sekarang kita coba yang pure 100. Nah, ini juga sama, bisa. Ini 13.500 karena satu GP satunya itu satu nilai ini sama dengan 135. Jadi kalau 100 GPY itu sama dengan 13.500 karena nolnya ditambah 2 dikalikan dengan 100. Oke, itu sama. Ini 10.549 aslinya nilai dari satu out. Oke, kemudian dikali 100 jadi 1.054.900. Apa yang terjadi jika saya menginputkan 6 pilihannya, maka hasilnya adalah input salah. Oke, sampai sini program konversi uang. Selanjutnya saya akan membuat program menghitung angsuran menggunakan fungsi. Langsung kita buka code blocks-nya. Saya buat projectnya. Oke, jadi pertama saya buat fungsinya. Jadi di program ini adalah program untuk orang meminjam, yang dimana ada besaran uang yang dipinjam, ada juga bunganya berapa dari setiap pinjaman itu, dan berapa kali angsuran untuk pembayarannya. Dan di sini menggunakan fungsi besar angsuran dan juga fungsi sisa untuk menentukan besar angsurannya di setiap angsuran dan juga sisanya di setiap angsuran. Oke, langsung saja. Ini integer, kemudian fungsi sisa untuk mencari nilai dari sisa di setiap angsuran. Di fungsi sisa ini membutuhkan variabel sisa, pinjam, dan juga sisa, integer, pinjam, dan juga bulan. Dan di sini saya membutuhkan variabel X untuk menampung nilai dari operasi fungsi sisa. Kemudian fungsinya X sama dengan sisa, ini rumusnya adalah sisa dikurangi pinjaman atau besaran uang yang dipinjam dibagi dengan bulan, pool atau berapa kali angsurannya.
Kalau semisal pinjamannya 100 dibagi 5 maka hasilnya 20.000. Kemudian sisa ini untuk pertama didefinisikan dengan pinjam dulu untuk I sama dengan 1 untuk nilai awalnya. Oke, jika sudah kita return untuk mengaturkan nilainya untuk X seperti ini. Kita beri kurung saja. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya saya buat fungsi untuk mencari nilai dari angsuran. Nah, di sini tipe datanya float. Kemudian fungsi namanya, nama fungsinya. Di sini ada input surface, input sisanya, kemudian INTP, kemudian INT full, ini untuk berapa kalinya, kemudian ada bunganya juga dimasukkan, terus sisa pinjam bulan dan juga bunga. Oke, seperti ini. Kemudian saya butuh variabel untuk menampung, saya namakan Y sama dengan Y sama dengan pinjam dibagi dengan bulan, atau semisal kalau 100.000 nilai pinjamnya dibagi bulan, 5 kali angsuran 20.000, kemudian ditambahkan dengan ini, saya kurung dulu, ditambah dengan sisanya dikalikan dengan bunga per 100. Kenapa per 100? Karena inputan bunganya nanti belum ada 100-nya, karena bunga kan persennya, jadi harus diberikan 100 dibagi 100. Kita beri kurung, di koma. Ini jika sudah return. Oke, jika sudah, selanjutnya membuat program utamanya. Oke. Pertama, variabelnya di sini ada pinjam untuk menginputkan nilai, untuk menampung nilai dari besaran pinjaman. Ada variabel bulan. Oke, kemudian ada variabel bunga, ada variabel I untuk perulangannya. Di sini saya menggunakan perulangan for. Kemudian ada sisa. Oke, ini untuk integer. Dan selanjutnya ada variabel angsuran. Oke. Setelah ini saya akan menuliskan dulu nama programnya. Coba cek dulu program pinjaman. Kemudian disuruh masukkan besaran pinjaman, besar bunga, dan juga berapa kali angsuran. Printf, kemudian masukkan
besaran pinjaman. Scan F, dimasukkan ke variabel pinjam untuk nilai yang diinputkan, kemudian menginputkan bunganya, masukkan bunga. Yang terakhir ini memasukkan berapa kali, cek berapa kali angsuran. Kemudian setelah ini kita deklarasikan dulu nilai dari sisanya. Jadi sisa itu sama dengan pinjaman. Setelah pinjam, besaran pinjam, kemudian kita printf lagi, kita coba tampilkan, cek dulu, kita tampilkan angsuran ke besar angsuran. Kemudian yang 1 sampai 5 ini kita buat perulangan. Angsuran ke di sini ada besar angsuran, ada sisa. Jika sudah, kita buat perulangan for-nya. Saya tuliskan dulu, nanti saya jelaskan. Bentar, saya tuliskan dulu.
Oke, selanjutnya saya ingin tampilkan nilai kita tampilkan hasilnya dari angsuran ini persen ini seperti ini. Oke, ini pakai float 2F untuk mengambil dua angka di belakang koma. Di sana pakai persen ya. Oke, kemudian koma DI, kemudian floatnya ini pakai variabel dari angsuran, kemudian yang sisanya pakai variabel sisa. Oke, jadi untuk perulangannya, pertama inisialisasinya adalah 1, nilai awalnya 1. Kemudian jika i-nya kurang dari bulannya kan semisal saya inputkan 5, jadi kalau 1 kurang dari sama dengan 5 maka benar, kemudian programnya akan melakukan perulangan sampai i-nya ini sama dengan bulan, atau tidak lagi sama dengan bulan, ini baru selesai, dan i-nya nanti akan bertambah plus. Oke, selanjutnya di dalam perulangan ini ada angsuran yang ada variabel angsuran yang digunakan untuk menghitung nilai dari besar angsuran di setiap angsuran keberapa menggunakan fungsi angsuran, yaitu memanggil fungsi dari angsuran yang ini, yang di dalamnya itu ada sisa, pinjam, bulan, bunga, yang merupakan parameter aktual yang digunakan untuk menggantikan inputan dari integer s, p, bool, dan juga bung. Rumusnya apa? Rumusnya menggunakan ini, pinjam dibagi bulan ditambah sisa dikali bunga per 100. Kemudian untuk sisanya sama dengan yang angsuran, ini memanggil fungsi sisa menggunakan parameter aktual, sisa, pinjam, dan bulan. Kemudian nilainya dimasukkan ke printf ini. Printf untuk persen i, untuk yang pertama menggunakan nilai dari variabel i, untuk yang persen tidak 2f ini untuk besar angsuran menggunakan variabel angsuran, dan sisa ini menggunakan nilai dari sisa. Coba sekarang kita jalankan saja untuk mengecek nomor 1213, ada yang error. Sebentar. Oh, ini kurang kurawan. Misal 100.000, bunganya 10, 5 kali angsuran, jadi hasilnya seperti ini. Oh, di sini ada yang kurang, nah seperti ini. Oke, coba kita jalankan lagi. 100.000 misal bunganya 10, angsurannya 5. Nah, jadi untuk pertama 20.000 angsurannya ditambah dengan bunganya seperti pada contohnya. Nah, 30.000, 28.000, 26, 24, 22, ini 80, 60, 40, 20. Jadi hasilnya sama ya. Maksud dari 30, 28, 26 ini apa? Jadi untuk 30 total yang pertama ini itu berasal dari fungsi ini. Jadi pinjaman atau fungsi yang saya buat tadi, p per bool,
dibagi jadi hasilnya 20.000, kemudian ditambahkan dengan sisa dikalikan dengan 10/100, kemudian dijumlah 20 tambah 10 30. Ini hasilnya. Kemudian untuk sisanya ini menggunakan fungsi yang saya buat tadi, yaitu sisa dikurangi, kalau nilai awalnya itu sisanya 100, berarti 100.000 dikurangi pinjamnya ini 100.000 dibagi bulan 5, berarti 100.000 bagi 5 20.000, kemudian sisa dikurangi 20.000, 100.000 dikurangi 20.000 sama dengan 80.000. kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi ini saya tambah-tambah yang kurang. Oke, ini saya berikan garis di bawahnya. Saya beri paragraf. Oke, sekarang coba kita jalankan lagi. 100.000 bunganya 10%, angsurannya 5. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita cek apakah sama. Nah, 30.000 untuk satunya, pinjamannya sama ya, pertama ya 100.000, bunganya 10, angsurannya 5. Kemudian untuk angsuran pertama besarnya 30.000 sama sisanya 80.000, kemudian kedua 28, sisanya 60, yang ketiga 26, 40, begitu pun seterusnya sama ya. Oke, ini kurang rapi di bagian sininya, kita tinggal rapikan aja. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. 1015 masuk kurang. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Setelah membuat program angsuran, saya akan membuat program yang terakhir, yaitu program menghitung luas dan keliling lingkaran menggunakan fungsi dalam fungsi. Oke, jadi pertama langsung masuk aja ke programnya. Saya buat projectnya dulu. Oke, jadi pertama saya buat fungsinya untuk menghitung keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Jadi rumusnya dari keliling lingkaran itu 2 kali pi dikalikan dengan r. Di sini pakai float karena nanti hasilnya akan ada komanya. Float, kemudian di sini keliling, fungsi keliling. Parameter formalnya diisi dengan ini bebas atau jari, saya isi dengan jari. Sini saya pakai variabel x untuk menampung nilai dari operasi keliling.
Bisa langsung sebenarnya pakai return kemudian langsung rumusnya, cuman saya merasa lebih enak pakai yang ada X nya atau menampung variabel, ditampung dulu di variabel. Kemudian rumusnya 2 dikali B, nilai dari B adalah 3,14, kemudian dikalikan dengan R jari-jari. Oke, kemudian yang terakhir return X. Selanjutnya membuat fungsi untuk luasnya, fungsi dari luas, parameter formalnya sama jari, ini aja untuk menampung nilainya, menampung operasi. Kemudian rumus dari luas lingkaran luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Jadi Y sama dengan B itu 3,14 dikalikan dengan R atau jari-jari dikalikan dengan jari-jari. Kemudian return jika sudah, sekarang waktunya membuat program utamanya. Sini ada variabel, kita cek dulu untuk memilih dan juga untuk menampung jari-jarinya. Oke, jadi ini ada variabel pilih dan jari atau R aja gitu, biar nggak sama dengan parameter formalnya. Titik koma, selanjutnya saya akan menampilkan nama programnya, program menghitung lingkaran. Kemudian menampilkan menunya, dimana menunya ada dua, ada keliling lingkaran dan juga luas lingkaran. Kemudian memasukkan pilihan untuk memilih apakah ingin menghitung luas ataukah ingin menghitung keliling saja. Selanjutnya memasukkan jari-jari,
Oke, jika sudah, pertama kita coba ini kita hapus dulu. Kita buat deklarasinya. Jadi ini ada luas. Di sini saya buat lagi luas. Kemudian di sini bebek. Sebenarnya ini nanti bisa langsung di outputkan atau di printf, tapi saya inginnya seperti ini. Jadi luas sama dengan kita panggil fungsinya f luas. Oke, jari-jarinya oke, kita sudah. Kelilingnya fungsi keliling. Kemudian jari-jarinya. Oke, jika sudah, kita coba printf atau if, bukan printf, if dulu. Jika pilihannya itu sama dengan 1, maka tampilkan, saya cek dulu di sini, luas lingkaran adalah seperti keliling lingkaran adalah 25,6 atau keliling lingkaran adalah hasilnya. Keliling lingkaran kemudian jika tidak, else printf luas lingkaran adalah hasilnya. Ini kita masukkan ke pengondisian. Kenapa? Agar else nya ini hanya dibatasi sampai 2 saja. Jadi pilihannya cuma 2, antara pilih 1 dan juga 2. Kita buat if lagi di sini, pilih kurang dari sama dengan 2. Kemudian dapat kurung kurawal, ini kurung kurawal. Else jika pilihannya kurang lebih dari 2 atau tidak 1 atau 2, maka kita tampilkan input salah. Oke, jika sudah, coba kita jalankan. Oke, saya pilih 1 di lingkaran, jari-jarinya ini saya samakan, jari-jarinya 4 ya. Oke, ini 4. Oh, rupanya di sini ada yang salah. Oh, di sini harusnya pakai
%.2R karena tipe datanya float .2R. Oke, coba kita jalankan lagi. Nah, hasilnya 12,56 kalau jari-jarinya 2. Oke, ini kelilingnya 25 kalau jari-jarinya 4. Oke, sekarang kita coba lagi dengan jari-jarinya 4. Jari-jarinya 4, hasilnya 25,12. Kalau dari program yang di contohnya ini komanya 00. Kenapa? Karena di sini ada pembulatan, mungkin menggunakan tipe data integer bukan float, sehingga tidak ada angka yang spesifik, angkanya tidak pembulatan. Sekarang saya coba lagi untuk yang luas lingkaran, saya pilih 2, jari-jarinya 4, 50,24, sini 50,00. Atau saya coba cek saja dengan kalkulator untuk membuktikan. Rumusnya luas lingkaran di sini adalah PR kuadrat atau 3,14 dikalikan dengan R nya berapa, R nya 4, dikali dengan 4 lagi karena PR kuadrat, hasilnya 50,24. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai tugas dari Pak Bernardus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.